Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat pelanggan organisasi pendidikan atau OP dan identifikasi pelanggan organisasi pendidikan. Hakikat pelanggan organisasi pendidikan atau OP adalah yang menerima atau membutuhkan jasa pendidikan dari organisasi pendidikan, baik itu internal atau staf maupun eksternal, siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan keberlangsungan organisasi pendidikan bergantung pada kepuasan mereka. Identifikasi pelanggan organisasi pendidikan melibatkan pengelompokan berdasarkan peran seperti pelanggan internal, misalnya ada guru, staf administrasi, dan manajer, dan pelanggan eksternal seperti siswa, orang tua, pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan lanjutan. Menurut Mulya Kelana, pelanggan dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal atau di luar organisasi. Pelanggan internal menjadi perhatian manajemen mutu karena apabila pribadi yang ada dalam organisasi tersebut dilayani dengan baik, otomatis mereka akan melayankan pelanggan eksternal secara baik pula. Organisasi dikatakan bermutu apabila kebutuhan pelanggan bisa dipenuhi dengan baik, dalam arti bahwa pelanggan internal, misalnya guru, mendapat pelayanan yang memuaskan dari petugas TU atau kepala sekolah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar kepuasan pelanggan organisasi pendidikan. Prinsip dasar pelanggan mencakupi penyediaan produk, layanan yang berkualitas, kendala reliabilitas, tanggapan cepat atau responsiveness, empati, dan kemudahan akses bagi pelanggan. Prinsip dasar kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan harapan pelanggan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui persepsi dan harapan pelanggan. Yang ada faktor-faktor mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan, diantaranya yang pertama itu kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan, pengalaman masa lalu saat mengonsumsi produk pesaing, dan pengalaman dari teman dengan menceritakan kualitas produk yang ia beli, dan komunikasi melalui iklan dan pemasaran dengan mempengaruhi persepsi pelanggan. Mengetahui harapan pelanggan organisasi pendidikan. Mengetahui harapan pelanggan organisasi pendidikan, lembaga perlu melakukan survei atau evaluasi rutin untuk mengumpulkan umpan balik langsung melalui kuesioner, wawancara, forum diskusi, serta menganalisis data umpan balik historis dengan pengalaman sebelumnya untuk memahami kebutuhan dan ekspektasinya. Yang selanjutnya adalah metode pengukuran kepuasan pelanggan organisasi pendidikan. Menurut Kotler atau Keller dan Keller 2026, metode pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan dengan kuesioner, wawancara, atau online survei untuk mengukur tingkatan kepuasan terhadap produk dan jasa. Sedangkan menurut Jiptono 2014 dalam bukunya Service Manajemen, Jiptono menjelaskan pendekatan utama dalam mengukur kepuasan pelanggan yaitu Complaint and Suggestion System atau sistem keluhan dan saran. Tujuannya adalah untuk memahami persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki. Kesimpulannya adalah organisasi pendidikan atau OP memiliki pelanggan internal dan eksternal yang kepuasannya itu sangat penting untuk keberlangsungan organisasi pendidikan.
Prinsip dasar kepuasan pelanggan mencakup penyediaan produk, layanan yang berkualitas, kendala, tantangan yang cepat, empati, dan kemudahan akses untuk mengetahui harapan pelanggan. Organisasi pendidikan perlu melakukan survei atau evaluasi yang rutin. Metode pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui survei, sistem keluhan dan saran, serta analisis data umpan balik historis. Dengan demikian, organisasi pendidikan dapat memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.